Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Amanda dengan NIM 201222227. Di sini saya ingin memaparkan tentang periodisasi dalam sejarah peradaban Islam. Terdapat 3 periodisasi dalam sejarah peradaban Islam, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan juga periode modern. Periode klasik dimulai pada tahun 650 hingga 1250-an Masehi. Kemudian periode pertengahan itu dimulai dari tahun 1250-an hingga 1800 Masehi. Kemudian ada periode modern. Periode modern itu dimulai dari 1800 Masehi sampai saat ini. Yang pertama yaitu dari periode klasik. Peradaban Islam pada periode klasik dimulai pada tahun 650 hingga 1258 Masehi, mengalami kemajuan, masa kejayaan, dan kejayaan Islam. Periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan disintegrasi. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan berlangsung pada tahun 650 hingga 1000 Masehi, dengan wilayah penyebaran Islam yang semakin luas melalui Afrika Utara sampai Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Pada era ini melahirkan pula ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hambal dalam bidang fikih. Pada fase disintegrasi berlangsung pada kurun waktu sekitar 1000 hingga 1250 Masehi dan ditandai dengan transkripsi kekuasaan khalifah hingga akhirnya Baghdad dirampas dan hancurnya Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Selanjutnya yaitu periodisasi pada pertengahan. Peradaban Islam periode pertengahan dimulai pada tahun 1258 hingga 1800 Masehi. Sering digambarkan sebagai potret dinamika dunia Islam yang berada dalam kondisi rendering, baik secara politik, agama, sosial, maupun budaya. Terdapat juga beberapa faktor penyebab kemunduran peradaban Islam pada periode ini. Seperti halnya, yaitu pertama, ajaran Islam mengalami transkripsi. Kemudian yang kedua, banyaknya ancaman disintegrasi. Kemudian yang ketiga, karena luasnya pengaruh kehidupan tasawuf dan tarekat sejak abad ke-13 Masehi. Umat Islam cenderung memandang tidak penting mengembangkan kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, itu ada kegiatan transmisi dan juga transformasi ilmu pengetahuan dan peradaban. Selanjutnya yaitu periodisasi modern. Peradaban Islam pada periode modern mengalami banyak perkembangan dalam kehidupan umat Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan budaya. Umat Islam mulai sadar akan peradaban barat yang lebih maju dan tinggi. Terdapat beberapa perkembangan pada masa ini, seperti yang pertama itu ada kebangkitan umat Islam. Kemudian yang kedua ada pemikiran filosofis. Yang ketiga ada pendidikan. Yang keempat ada politik. Yang kelima ada perdagangan. Kemudian yang keenam ada budaya. Selanjutnya tentang kebangkitan umat Islam. Pada masa awal abad ke-19 hingga 1960-an muncul kesadaran pembaruan dalam Islam dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Kemudian ada pemikiran filosofis. Pada periode ini mulai berkembang pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis untuk pembaruan Islam di masa kontemporer. Yang kemudian ada tentang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama pada periode modern dan banyak lembaga pendidikan yang didirikan. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan antar negara Islam dan negara Barat semakin berkembang pada zaman modern. Kemudian ada budaya. Pada zaman modern, banyak karya seni dan sastra Islam yang terkenal seperti karya-karya Rumi dan Hafiz.
Kemudian dari hal-hal tersebut, perkembangan Islam pada masa modern menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membuka jalan bagi terbukanya pola kehidupan modern. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.